One Kawan TV1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pemirsa, tema kali ini kita akan bahas masalah ijazah palsu. Kita tidak bahas lagi soal yang Jokowi, tapi kalau kita flashback ke belakang, banyak sekali terindikasi pejabat-pejabat dari dulu sampai sekarang yang masih menggunakan ijazah palsu. Di sebelah kiri saya, tidak asing lagi kita kenal pakar ini. Beliau dari Angkatan 66, alumni Universitas Indonesia, Fakultas Hukum ya Bang ya? Iya. Oke. Di sebelah kiri ujung saya ada Bang Buyung dari Fakultas Hukum 74. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke pemirsa, kita langsung aja kita tanyakan ke pakarnya nih. Ada di kiri saya ini, Bang Asril. Bagaimana ceritanya Abang, pengalaman Abang melihat banyak sekali indikasi pejabat-pejabat negara ini dari dulu sampai sekarang masih, jadi bukan hanya Jokowi aja. Mungkin ikut-ikutan kali ini Jokowi. Belajar dari senior-senior sebelum-sebelumnya. Mungkin ada, tapi tidak pernah diekspos. Abang yang tahu, Abang pernah duduk di anggota dewan saat itu, Abang pernah tahu, Abang kupas sejarahnya. Silakan Bang. Baiklah, tentang ijazah palsu itu banyak dilakukan oleh para ASN sekarang. Dulu yang namanya pejabat sipil negeri. Apa gunanya? Untuk mencapai kedudukan dan kenaikan pangkat dan golongan. Mau dan tidak mau dia belilah ijazah. Banyak diperjualbelikan dari tahun 60. 6 itu yang saya tahu di Medan maupun di Jakarta tahun 64, 6 sampai Pramuka tuh Bang. Ya, di Pramuka. Ijazah palsu untuk mendapatkan kedudukan dan kenaikan pangkatnya. Itu dilakukan oleh pejabat-pejabat publik. Jadi tujuannya mendapatkan jabatan gitu Bang. Jabatan Untuk naik jabatan Bang. Untuk naik golongan Bang. Dengan menipu dirinya dan orang dan memakan tentu tunjangan bertambah. Dari golongan 2 ke golongan 3, golongan 3 ke golongan 4. Kalau gitu ya yang salah siapa tuh Bang? Yang salah itu para selektif dari personalia, dari instansi berwajib, tidak diselektif. Akhirnya apa? HRD Bang. Ya. Iyalah, akhirnya apa? Haji mumpung dikasih duit diam. Samalah sekarang piaran-piaran Jokowi. Bela, skala pun dibela. Iya, asal dikasih duit. Kan itu. Oh, sama dengan Irma kalau gitu Irma Bang. Caniago. Irma Caniago tuh. Irma sama satu lagi Ngabalin. Ya udah, Bandit memang cari hidup di situ. Ngabalin itu memfitnah Roy Suryo tuh Bang kemarin Bang. Makin kencang suara, makin kencang pula setorannya. Jokowi ini uang tidak terbatas. Unlimited. Unlimited ya duitnya, Masya Allah. Kekayaannya nggak tanggung-tanggung. Orang terkorupsi di dunia nomor 3. Waduh. Kecil uang itu. Bahkan aku dengar di YouTube dari MHUA sudah ada uang 2,6 3 triliun. Hampir 3 triliun. Untuk ngurus ini. Untuk mengurus ini ijazahnya ini aja. Palsu ini. Makanya makin kencang yang bersuara membela dia, makin kencang juga setorannya itu. Itu orang-orang yang tidak bermoral. Irma Caniago sama Sylvester. Kembali tidak, iya. Kalau Silver itu kan dari tamatan Ruko. Janganlah Bang. Enggak, itu Kampusnya nggak ada Bang. Ya kan tadi bilang si Rocky Gerung. Riman. Tamatan ditanya pun nggak ngerti. Asal makin kencang suaranya, makin besar pula lah biaya setorannya. Jadi gitu Bang. Ya. Makin keras. Masa kau nggak tahu? Jadi makin keras, itu makin kenceng Bang. Makin kencang. Oh gitu Bang. Waduh, luar biasa pemirsa. Itu duit. Tapi Irma lebih galak Bang. Oh, Dia usir kita, kalau enggak ini pergi aja lu ke luar Ke negeri. Singapura jangan di Indonesia Oh, Bang iya, katanya Bang. Indonesia. Gimana tuh Bang? inilah Irma ini orang Padang yang jijik. Sekampung mah Bang kalau gitu. Nggak tahu bukan Irma. Kamu nggak apa Bang? Nggak tahu. Tapi Sumatera Barat Bang ya. Dulu si Asril Caniago, wartawan senior, diundang ke Jakarta.
untuk bicara di LSC karena ada satu anak PDI yang songor, yang sombong, namanya anak fakultas hukum juga, dia ada insinyur. Siapa namanya tuh? Sekarang nggak terpilih lagi dia. Anak turun cucu PKI juga. Diturunkanlah Asril Caniago dari Sumatera Barat, wartawan senior. Asril Caniago, ya bilanglah anak ini yang songor dan sombong itu. Dan Emil Salim bisa ditunjuk-tunjuknya begitu. Oh, situ kesombongannya dia. Iya. Jijik aku melihatnya sebagai aku orang Minang sama-sama dia. Yang anggota DPR itu ya? Anggota DPR. Masih muda itu. Iya. Waduh, jajis tuh lihat itu. Aku menghormatin Emil Salim. Berapa zaman tuh orang. Ditunjuk begitu, saking sombongnya. Nah, sekarang udah nggak jadi anggota dewan. Dibongkar oleh Asril. Siapa turunannya dia? Ternyata ada cucunya PKI. Kakeknya PKI bang. Sebab Tenda Meninjau itu terdiri bermacam tokoh-tokoh politik di sana. Di Padang kan bang? Di Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Ya itu dekat Meninjau sana. Situ ada Hamka, ada kakeknya, ada PKI-nya. Pokoknya situ bersumber orang politik lah. Dia itulah. Padam dibuat si Asril Caniago dia. Ini belum kena lagi sama Asril Caniago. Kumpulin data siapa Irma ini. Apakah bapaknya ada turun PKI? Apakah ibunya Gerwani? Allahu alam. Mudah-mudahan Asril Caniago akan datang ke Jakarta mengumpulkan data-datanya. Insya Allah bang. Seperti siapa? Arteria Dahlan. Arteria Dahlan. Muda itu. Udah nggak jadi anggota dewan kan sekarang bang? Apa? Apakah masih di dewan? Udah nggak ada kan? Itulah. PDIP dulu kan? Dia kabarnya apa iya atau tidak dia berhasil disuruh mundur oleh Megawati, digantikan oleh keponakan Megawati anak Guntur katanya. Apa iya atau tidak nggak tahu. Itulah PDIP. Pokoknya Mega itu absolutely. Apa katanya yang memutuskan semua itu Mega. Termasuk Jokowi ini yang dia calonkan harus persetujuan Mega. Kalau Mega nggak bisa, nggak. Kalau gitu ada kesalahan Mega dong. Oh iya, secara kausalitas. Makanya aku bilang juga sama Panda. Bu Mega tahu dong soal Jokowi ijazah palsu. Masa tidak tahu? Saya tahu, udah tahu. Cuman kan di situ ada faksi. Faksi anak PKI. Itu Dr. Ning, si Oneng, macam-macam lah itu. Faksi agama Islam. Faksi yang apa tuh namanya? Nasionalis. Faksi dari IPI, Partai Kristen, gabung. Ada lagi di situ. GMNI. GMNI ormas. Nggak salah kau tuh, GMNI ormas. Ini partai-partai lu. Gabunglah di situ. Jadi yang dominan itu adalah menurut yang dapat informasi. Adik kesayangan aku, almarhum dia. Satu-satunya orang PDI yang aku banggakan, aku sayangin. Pendek umurnya yaitu Cahyokumolo. Sangat hormat sama aku. Sangat hormat Cahyokumolo. Sakit ya bang, meninggal. Itulah satu-satu anggota PDI, pengurus PDI. Kesayangan dari Taufik Kemas. Mendagri bang ya. Sampai aku datang juga dia ketemu. Kalau dia tuh sangat hormat sama aku, Cahyokumolo. Satu-satunya, walaupun Panda, kawan aku dari kecil dari SMP. Panda Nababan. Ya, akulah mendukung dia untuk moral jadi ketua KNP demi Cahyo. Banyak disingkirkan orang, Cahyo dibilangnya itu Cina lah segala. Tidak. Bukan Cina bang ya? Tidak, dia bukan Cina. Bapaknya anggota DPR juga, nggak salah, di Jawa Tengah. Dia calon dari Pak Rustam Suparjo dari Gubernur Jawa Barat. Iya. Dan ini anak bagus. Suparjo Rustam bang. Ya, jadi itulah kesayangan aku dan aku mohon baik. Yang menghormati setiap anytime ku telepon dia jawab, minta waktu, dikasih waktu. Nah, dari dia itulah aku bagaimana menertibkan di Komisi 3 karena calon komisioner KPK pada saat itu Chandra Hamzah ngejar-ngejar aku minta tolong.
Yang dia takuti itu dah di DPR Komisi 3 itu dari fraksi PDIP. Tolonglah Bang aku Bang. Keluarlah sejarahnya orang Padang. Bolak balik sama aku. Siapa aku untuk menertibkan PDIP di Komisi 3? Cahyokumolo. Aku telepon Cahyokumolo, ketemu di Kuningan, di hotel malam. Dia telepon Panda, apa kenal Panda? Oh, kenal sekali, udah kecil. Udah. Nah, kau terima Bang Asrul. Jam berapa kau bisa terima dia? Kenal lah. Terima. Disitulah aku ketemu sama Panda. Tak tolong aku. Ternyata itulah aku berikan gol penuh lah dia. Sampai aku juga minta kepada ketua partai, yaitu Agung Laksono, sama Aulia Rahman, sama Partai Aulia Rahman kan CSA Bang? Iya, supaya mendukung dia. Pulanglah dukungan banyak untuk si Chandra. Akulah berjuang mundar mandir dari Bogor sampai ke Jakarta untuk membela, mengurus kita. Itulah akibat kesombong keangkuhannya. Tapi aku udah curiga juga, ini mukanya ini anak Tori Lamroso ini. Karena aku belajar ilmu kriminologi sama sama Dr. Andes. Ini Roni Niti Baskara di UI. Terakhir dia profesor, ajar di guru besar di UNPAD. Ciri-ciri orang kriminal. Disitulah aku menilai Jokowi juga. Seorang Lamroso itu sipir penjara di Italia, membuat disertasinya S3-nya di Italia. Tipikal muka orang yang kriminal. Ini begini, ini kriminal, ini begini. Itu lolos lah, jadilah dokter. Di situ aku belajar sama almarhum Roni Niti Baskara. Orang Rangkas Bitung, kalau nggak salah. Profesor itu kan Bang? Ya, profesor. Guru besar di UNPAD. Ya. Nah, keterangan ahli waktu peristiwa Jessica. Jadi, aku udah curiga juga. Ini anak nggak benar juga. Ternyata kenalah kasus Bibit Chandra. Nyambung ke situ ya Bang ya? Oh iya juga. KPK itu Bang? Akhirnya betul juga feeling aku. Tapi karena masalah politis, dia dalam KPK, ya nggak jadi juga lah di proses secara hukum. SBY, apa kan namanya? Bukan. Ditutup perkara itu. Kalau Bibit itu anak buah abang aku ibarat, yaitu bekas Kapolda DKI dulu namanya Ritonga. Itu orang baik nih, Bibit itu orang jujur. Nah, katanya pernah di Kalimantan dia. Oleh karena itu, kalau Chandra aku lihat sesuai dengan ilmu aku yang ada. Jokowi ini aku juga baru lihat di situ juga dari matanya aku lihat. Tukang bohong. Kalau Taufik Kemas dari matanya juga aus kekuasaan. Kalau orang aus kekuasaan, kuasa segala cara dihalalkan. Kembali kita ke Irma, gimana cerita tuh Bang? Irma. Ngambalin gimana Bang? Irma ini kan nembak di atas kuda. Cowboy. Bayarnya gede kali Bang, bayarannya besar kali bayarannya. Teranglah dia lah yang tahu transaksionalnya kan berapa banyak. Tapi rusak Nasdem dibuat Irma ini. Komisaris Bang dia. Kalau Bang. Surya Paloh, Pelindo Bang. Surya Paloh tahu ini efeknya kepada Nasdem. Orang yang nggak suka tentang orang membela Jokowi. Oh ini Surya Paloh yang bakal rusak Nasdem. Kita lihat kan 5 tahun ke depan. Karena gara-gara nilai titik rusak Sebelangnya. Itulah risiko Surya Paloh. Kalau Surya Paloh berani tegas, konsisten, merusak, pecat. Semua dia recall. Irma ini dia recall. Saya nggak lihat tuh Surya Paloh berani seperti itu Bang. Memang Surya Paloh ini posturnya juga diragukan. Oh, sekarang ya bisa aja lah kalau lihat aku kan kenal dari kecil tuh pakai celana baju monyet aku kenal Surya Paloh. Jadi monyet dong dia? Enggak. Ya
kalau kau bilang emojen, ya bisa juga. Aku kenal dia dari kecil. Pantat rumah nenek aku dengan pantat rumah dia itu. Berarti balanci-lanci. Itulah kau tahu kan. Di Jalan Maliun, nenek aku di Gang Tertib. Iya. Abangnya sahabat aku. Lebih Udah tua abang meninggal kan? dua-duanya. Lebih tua abang daripada Surya Paloh. Jauh. Oh iya. Senior. Iya. Lalu ngabalin Tadi bagaimana? tahu Bang? kali aku. Siapa Surya Kasih Paloh? minum. Nah, abangnya dua, yang tertua tuh sahabat aku paling sayang sama aku. Si Rusli sama aku sama aku sekolah. Jadi yang bikin rusak Republik ini partai lah Bang. Oh iya, Hmm. partai yang bikin rusak. PKI bikin rusak Republik. Berapa orang banyak dibunuhnya? Hmm. Sama PKI. Hmm. Ya kan? Sama underbawnya. Ya partai. Kalau nggak partai siapa lagi? Dia punya masa, dia punya kekuatan. Dia punya duit. Hmm. Ya kan? Betul. Makanya partai-partai perusak bangsa dan negara ini Jangan dipilih lagi. bukan jangan dibubarkan. Oh, Kalau jangan dipilih, Jadi, tegas. jadi bikin 3 partai aja kayak dulu lagi. Atau 2 Nah, partai itulah, seperti 3 Amerika. partai bagus. Bikin 2 partai seperti Amerika. Demokrat Ya dan boleh 2, paling banyak 3 partai lah. kayak dulu lagi Ya. Bang ya. Iya, Yang jelas. setuju kayak gitu ya. Daripada Bromo corah. kelewat banyak bomo corah Bang. Berapa Bromo corah? Bang, Ya. saya mau tanya Bang. Kalau ngabalin tuh gimana Bang? Ngabalin lagi Bang. Ngabalin. Ngibulin. 3 menit lagi nih Bang waktunya Bang. Belum Ngabalin dijawab. itu. Ini katanya dia alumni cari UI juga hidup. tuh, Bang. Ngabalin itu cari hidup. Iya. Oh gitu. Lebih Sorbannya parah panjang lagi tuh Bang. Bang, mau dibuka Bang. Sorbannya panjang bener katanya. Ya itulah. Itu. Dia fitnah Dia hampir Roy sama Sure itu. kalau di Medan ngabalin itu hampir sama orang menggali. Oh. Tahu kau menggali nggak? Tahu kan? Nggak tahu Iya. dia. Menggali itu adalah India. orang India, orang Sikh. Hmm. Nah, Sing. Sikh, Iya. orang Sikh. Yang hitam-hitam itu Bang ya. Bukan hitam, putih orangnya orang India. India lah. Itu jual Iya, susu ada. kerjanya di Medan Iya. itu orang Sikh. Nah, jadi kalau kita istilah di Medan, aku salah satunya bangsa nipu aku India. Jumpa India, jumpa ular, jangan ularnya dibunuh. India. Bunuh aja Indianya. Oke. Aku ditipu India $50.000 uang aku. Banyak Itulah. kali Bang. Banyak kali itu Bang. Kasihan ya Bang. Bayangkanlah, Hidup ini ditipu terus ya Iya, Bang. Bang. Sekarang ditipu partai politik. Iya. bayangkan mah kalau ditipu India, ada dokumennya itu lengkap. Iya. Anak bini semua menantu datang aku ke India seperti tamu negara, dikalungin bunga. Wah, dikasih mobil 2, aku sama konsultan 1 BMW, 1 Mercedes, ke Taj Mahal. Kita jemaah. Akhir-akhirnya aku ditipu dia, Nah, $50.000. judulnya Abang ditipu. Nah, benar Banyak dibilang orang kali, Medan. Bang. Benar dibilang orang Medan Medan. kali ya Bang. Iya, Errol A1 masih hidup dia. Mantan wali kota Padang, Sarul Wujud. Nah, Tuh bawalah India aku nih ke Padang. Benalin sama dia. Terus apa? Sarul Wujud kawan aku. Rol, enggak tahu di Medan. Karena aku sekolah di Medan. Jangan nanti kau dibelit, dipatok sama ular. Bahaya ini, India ini. Gitu. Kenapa? Di Padang udah kena tipu sama India. Tahu kok nggak? Sumatek, Sumatera Barat Tekstil. Siapa pemegang sahamnya? Ada Malik, om aku, Burhanuddin. Sama orang India namanya si Katau. Akhirnya terbengkalai tanahnya masih ada. Mesin-mesinnya mesin-mesin bekas semuanya. Terbengkalai masih ada di Padang, apa sekarang sudah dibersihkan. Tanahnya luas. Jalan ke Idaruk. Itulah terkenalnya. Ditipu. Semen Padang juga ditipu sama India. Mesinnya dari India, mesin bekas. Sehingga nggak produksi. Akhirnya Pak Harto juga datang ke India. Digantilah ke sini. Ini saya kasih tahu aja. Sama yang muda-muda, pengalaman-pengalaman itu, aku 7 keliling. Jadi ngabalin itu beda-beda tipis. Betty beda tipis. Ya udahlah, cari makan kok, mau ngapain? tapi nggak cari makan nggak pakai etika Bang. Kalau orang pakai etika, di dunia ini kan etika.
hukum yang tertinggi Hmm. atau hukum adat Nilai Sama. tertinggi. tertinggi. Karena dia tidak beragama, dijiwai mendalam, maka itu nggak ada. Wih, dia etika. pakai sorban, Sorban, Bang. Bang. Sorban itu kamuflase. Oh. Coba kalau kau bertemu sama orang, astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah, ada nggak percaya? Suka kali menyebut nama Tuhan. Ya. Ini perlu dipertanyakan. Aku sering begitu. Oh. Nah, ini kamuflase. Oh, dia adik aku sepupu. Wah, sampai dia aku percayain. Sampai bisa ring satu tempat khusus begini. Terus dia aku percayakan di perusahaan aku sebagai biro. Akhirnya aku juga ditipu sama dia. Sampai saudara, sikit-sikit dia dengar loh. Datang, bang, aku harus bayar. Bang, ke kantor semua. Berarti dia takut akan hal-hal yang dilarang oleh agama. Jadi aku percaya, kasihkan percayaan sama dia. Aku angkat dia sebagai dirut di bank, kasih modal. Akhirnya bersekongkol dengan penipu aku. Nah, itulah dia, akhirnya mati pendek Bang. umurnya. Waktunya sudah habis, terima kasih. Ini soal tipu menipunya, Bang. Jadi sebenarnya kesimpulan Abang, apa namanya, jasa ini dari dulu sudah ada banyak yang palsu. Oh ya, Oke Bang ya, statement Abang seperti itu. dari tahun, tahu nggak? Iya. Saya bongkar lagi. Waktunya udah habis Bang. Nanti ada season kedua. Oh, season kedua, boleh? Oh, ya. Oke, Supaya nanti jelas season kedua. banyak lagi Iya. tentang jasa Oke palsu Bang. ini. Baik Bang, terima kasih. Pemirsa, saya Vicky Balfas. Bang Asrul, terima kasih sudah memberikan banyak sekali, membongkar semua tentang ijazah palsu dan pengalaman Abang dari sejak tahun 63 sampai sekarang. Bang Buyung, terima kasih. Terima kasih Bang. Oh ya, sama-sama. Bang Buyung, terima kasih. Jangan lamun, Bang. Ya. Kita belum menang nih soalnya. Oke. Bukan. Prioritas, Prioritas justisia, Justisia. dan probitas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. One Kawan TV 1